pemimpin sebagai nabi dan rasul, tetapi di sini pemimpin dari pemerintahan. Nah, anak-anak, Rasulullah itu meninggal pada usia 63 tahun karena beliau mengalami penyakit demam panas menggigil selama 13 hari. Nah, 13 hari Rasulullah panas menggigil. Nah, sehingga panasnya Rasulullah ini mencapai puncaknya pada 4 hari. Nah, Rasulullah mengalami demam yang tinggi setelah beliau kembali dari pemakaman salah satu sahabat, pemakaman salah satu sahabat di makam Baqi. Nah, sepulang dari pemakaman tersebut, Rasulullah mengalami demam selama 13 hari. Nah, yang selama 13 hari itu 4 hari Rasulullah tidak bisa menjadi imam. Beliau menyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan beliau menjadi imam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali menggantikan Rasulullah menjadi imam. Nah, akhirnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah meninggal dunia. Orang-orang muslim di sana merasa kehilangan, merasa tidak bisa menerima kalau Rasulullah itu sudah pergi atau meninggal. Terutama Umar bin Khattab di sana dengan sifat tegas, kasar dan pemberani mengumumkan, siapa yang mengira kalau Rasulullah itu meninggal itu tidak benar. Rasulullah itu hanya pergi sebentar. Umar bin Khattab saking cintanya terhadap Rasulullah, dia tidak percaya kalau Muhammad itu sudah wafat. Dengar kabar tersebut, akhirnya Abu Bakar yang berada di luar kota kembali ke Madinah, kemudian menasihati dari Umar bin Khattab. Nah, di sana Abu Bakar As-Siddiq berpidato di depan Umar bin Khattab dan umat Islam lainnya dengan siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu manusia biasa. Setiap apapun yang bernyawa pasti akan karena akhirnya di sana Umar bin Khattab termenung dengan pidato atau nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian di sana 3 hari 3 malam disemayamkannya jasad dari Rasulullah. Kenapa? Karena belum tahu siapa yang akan menggantikan Rasulullah. Nah, di sana kumpul orang-orang Muhajirin dan Ansor. Nah, orang-orang Muhajirin di sini maksudnya orang-orang Mekah, sedangkan Ansor di sini orang Madinah. Dikumpulkanlah orang-orang Muhajirin dan Ansor. Kira-kira dari mana, golongan mana yang akan pantas menjadi pengganti dari Rasulullah. Nah, orang-orang Muhajirin di sana berpendapat yang pantas menjadi pengganti Rasulullah adalah kami orang-orang Muhajirin, karena di Muhajirin atau di Mekah ini adalah tempat ditempatkannya Islam yang pertama. Nah, di sana orang-orang Muhajirin mengusulkan untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kalau istilah kita calon presiden orang Muhajirin Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kembali lagi orang Muhajirin tidak bisa menerima. Nah, meskipun Islam itu turun di Mekah, tetapi orang-orang Mekah tidak bisa menerima ajaran Islam. Ajaran Islam diterima, Islam itu berkembang pesat di Madinah. Maka yang pantas menjadi khalifah adalah
dari sini, dari hadis ini diambillah penamaan apa Khulafaur Rasyidin menjadi sebuah kalimat untuk penamaan atau pengganti dari Rasulullah. 73 golongan yang akan masuk neraka itu, kecuali yang apa tadi? Yang mengikuti sunnah Nabi dan para sahabat Nabi. Nah, itu adalah tentang latar belakang dari munculnya Khulafaur Rasyidin. Nah, coba anak-anak, setelah ibu jelaskan tadi tentang latar belakang sejarah berdirinya Khulafaur Rasyidin, nah, saya kira ada nggak pertanyaan yang belum dimengerti? Ada nggak materi yang belum kalian pahami? Materi yang kalian belum pahami? Ada. Ya, coba. Apa tindakan yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq setelah dipilih menjadi Khulafaur Rasyidin? Nah, pintar. Kira-kira apa tindakan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah menjadi Khulafaur Rasyidin? Nah, jadi tindakan yang dilakukan dari Rasulullah. Coba bayangkan, dari hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, di hari Rabu itu Indonesia berjenazah daripada Rasulullah. Nah, di sana tugas utama dari Abu Bakar As-Siddiq adalah menyelesaikan pemakaman dari Rasulullah. Kemudian itu tugas yang pertama atau tindakan yang diambil oleh Abu Bakar, menyelesaikan pemakaman Rasulullah. Kemudian setelah pemakaman tersebut, ternyata di sini banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, itu anak-anak ya, paham? Menyelesaikan pemakaman dari Rasulullah. Nah, semangat ibu harus sudah silakan. Semangat anak-anak. Nah, atau siswa masing-masing kalian atau kelompok akan menyimpulkan. Nah, akan menyimpulkan materi dari apa yang disampaikan. Makanya dari tadi ibu suruh perhatikan, cermati, simak penjelasan ibu. Sekarang ibu minta salah satu kelompok silakan menceritakan kembali tentang sejarah atau latar belakangnya Khulafaur Rasyidin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Khulafaur Rasyidin adalah pengganti atau pemimpin yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah, yaitu 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, dan 4. Ali bin Abi Thalib. Dan teman-teman, latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin adalah setelah Rasulullah wafat, tidak adanya pengganti beliau karena Rasulullah tidak berwasiat. Maka timbullah konflik-konflik di kalangan muslimin, siapa yang pantas mengganti Rasulullah sebagai pemimpin. Akhirnya dari golongan Muhajirin mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq dan dari golongan Ansar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Sehingga dengan konflik ini Umar menjadi penengah dan membaiat Abu Bakar As-Siddiq dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Abu Bakar adalah orang yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj. 2. Orang yang menemani Rasulullah hijrah di Madinah. 3. Sebagai pengganti menjadi imam saat Rasulullah sedang sakit. Nah, teman-teman, itu adalah sejarah singkat latar belakang terjadinya Khulafaur